Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya bersyukur saya baru saja bisa menyaksikan film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Bagi saya ini adalah salah satu film terbaik di Indonesia. Di bagian-bagian tertentu film ini, saya tahu orang-orang di sekitar saya di bioskop menangis. Sampai saat ini pun saya masih mengingat karakter-karakter utama, akting mereka, dan percakapan mereka. Saya percaya film yang disutradari Hanung Bramantyo ini punya arti penting. Saya adalah penyuka cerita. Dan saya rasa Tuhan memasukkan begitu banyak kisah fantastis tentang nabi-nabi di kitab suci adalah dalam rangka membuat umat manusia bisa menerima perintah-perintahnya dengan cara lebih mudah dan lebih bermakna. Kita tak perlu berdebat panjang lah tentang apakah benar Nabi Musa bisa membelah laut, apakah Nabi Yunus ditelan paus selama berhari-hari, apakah Nabi Adam adalah orang pertama di muka bumi setelah diturunkan Tuhan karena sang Nabi tertipu setan. Keakuratan fakta tidak penting saat membaca kitab suci. Yang penting pesannya dan gagasannya. Ini juga yang saya terapkan saat menyaksikan film. Indonesia sedang mengalami kebangkitan industri film. Dan kita bisa menyaksikan film-film yang bukan saja disaksikan jutaan penonton, tapi juga berdampak penting. Misalnya saja film Vina. Film ini mungkin tidak secara sengaja mendorong kembali pihak kepolisian untuk mulai membongkar kembali kasus kejahatan yang sudah hampir terlupakan selama 8 tahun. Saya memuji Tuhan Izinkan Aku Berdosa juga karena apa yang akan dibawa penonton setelah menyaksikannya. Saya sangat menyarankan Anda semua untuk menontonnya. Tentu saja kesempatan terbaik adalah di bioskop saat film ini masih diputar. Tapi kalaulah tak bisa di bioskop, saya sarankan Anda mencarinya nanti di jasa video online streaming seperti Netflix, Disney, Video, dan lain-lainnya. Kita bisa saja berbeda pendapat atau penafsiran tentang film ini. Tapi bagi saya, film ini mengingatkan kita tentang ketidakadilan yang dialami banyak perempuan di Indonesia dan itu akan terus terjadi karena kita mendiamkannya. Penderitaan kaum perempuan ini bukan takdir Tuhan. Kita semua yang menciptakannya dan membiarkannya. Banyak dari kita marah ketika perempuan berusaha membicarakan persoalannya. Banyak dari kita percaya dan memaksakan kepercayaan kita bahwa pria adalah pemimpin, perempuan adalah kaum yang seharusnya tunduk pada titah sang pria. Banyak dari pria, termasuk pemuka agama, politisi, dosen, yang justru tergerak untuk memanfaatkan perempuan secara seksual ketika melihat mereka terlilit dalam persoalan. Hanung bercerita tentang itu semua. Dan mudah-mudahan ini membuka mata kita semua bahwa ketidakadilan itu terjadi dan kita bisa menghentikannya. Hanung juga seperti menantang kita untuk berpikir tentang kehendak dan keputusan Tuhan. Kita diajak untuk bertanya, ketika musibah demi musibah terjadi pada hidup kita dan seolah tak ada orang yang bersedia membantu kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau penderitaan terus mendera hidup kita, lantas di mana bukti keadilan dan kebesaran Tuhan? Bagi saya, Hanung adalah salah satu sutradara terbaik di Indonesia. Dia adalah sutradara dari rangkaian film besar seperti Ayat-Ayat Cinta 2008, Perempuan Berkalung Sorban 2009, Tanda Tanya 2010, Cinta Tapi Beda 2012, dan Bumi Manusia 2019. Hanung selalu membuat film yang tidak sulit dicerna, indah, yang menghibur, tapi di dalamnya lazim menyertakan semacam sikap moral terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa nampaknya bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Film ini bercerita tentang perempuan yang diperlakukan super tidak adil dan memutuskan untuk melawan ketidakadilan. Film ini juga penting karena bercerita tentang bagaimana penafsiran agama yang sempit akan membawa kesengsaraan. Tokoh utama film ini adalah Kiran, seorang perempuan muda yang baik, pintar, berani, menyayangi orang tua, dan ingin membawa perubahan. Tapi kata siapa, kalau kita berbuat baik, Tuhan akan dengan sendirinya menganugerahi kita rangkaian kebaikan. Kiran dihianati oleh banyak orang. Dia dihianati oleh pemuka agama yang berada di posisi pimpinan organisasi Islam yang semula sangat dipercaya Kiran. Ketika Kiran bicara tentang kesulitan hidup yang dialami, para pimpinan organisasi tersebut malah mengajukan tawaran menikah dengan si ulama pemimpin gerakan sebagai jalan keluar.
Ulama ini lazim bicara tentang Islam sebagai jalan keluar keterbelakangan bangsa. Namun ketika Kieran dengan jujur di depan publik bercerita tentang komunikasinya dengan sang ulama yang mengajukan gagasan nikah siri, dia malah diserang balik, dikata-katai, dipersekusi. Kieran diteror dan diusir dari tempat tinggalnya. Dia bahkan difitnah sebagai pelakor yang berusaha merayu sang ustadz. Dia kemudian dikhianati oleh teman kuliahnya yang sebelumnya menunjukkan simpati padanya. Setelah sebuah hubungan romantis, dia ditinggalkan sang teman yang tak ingin karier politiknya di kampus terganggu karena hubungan mereka. Dia juga dikhianati oleh dosennya yang semula nampak mencintainya dan akan memperjuangkan nasibnya. Sang dosen ternyata hanya ingin agar Kieran menjadi pasangan tidurnya setelah hubungannya dengan istri dan anak-anaknya melamban dan menjadi membosankan. Pria pemburu mahasiswi ini bahkan menggunakan Kieran sebagai umpan untuk memperoleh konsesi bisnis dari para petinggi politik yang didekatinya. Kieran juga dieksploitasi oleh petinggi politik yang merasa sedemikian berkuasa sehingga bisa melakukan tindakan sekeji apapun pada kaum perempuan yang dijumpainya. Sang politisi adalah pria busuk yang dalam kampanyenya menampilkan citra sosok religius dan peduli pada rakyat kecil. Dan seakan itu semua tidak cukup, Kieran dihujat oleh ibunya. Sang ibu terlalu percaya pada sang ustadz yang dikira tak akan pernah bersedia menyalahgunakan otoritas keagamaannya. Kieran memutuskan untuk melawan sendirian. Dia menyalahkan dan menantang terus Tuhan untuk memberikan cobaan yang lebih pedih. Di titik terendahnya, Kieran mengucap lirih kepada Tuhan. Hanya segini aja Tuhan. Rangkaian kegitiran itu tersaji di layar lebar selama hampir 2 jam. Film ini pantas memperoleh klasifikasi sebagai film dewasa oleh lembaga sensor film. Anda tidak perlu khawatir dengan adegan ranjangnya. Film ini memang bercerita tentang nasib Kieran yang terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Tapi adegan-adegan di ranjang yang ditampilkan tidak masuk dalam kategori pornografis. Tidak ada aurat yang diumbar. Tidak ada adegan yang sexually arousing. Yang terlihat justru adegan di ranjang yang sangat mengenaskan, membuat kita sebagai penonton bersedih membayangkan apa yang terjadi pada Kieran. Namun bagaimanapun, film ini tetap tidak layak disaksikan anak-anak. Apalagi adegan kekerasannya. Bisa dibilang ini adalah sebuah film violent yang tidak menggelorakan kekejaman. Ada aksi penyiksaan dan juga aksi pembalasan. Tapi penonton akan menyaksikannya sebagai tindakan pahit dan menyakitkan. Film ini merupakan adaptasi dari novel bertajuk Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, karya Muhyiddin M. Dahlan yang rilis pada 2003. Novel tersebut sempat jadi kontroversi karena bercerita tentang seorang perempuan yang masuk organisasi pejuang negara Islam, tapi kemudian kecewa dan beralih menjadi pelacur. Saya belum membaca karya Muhyiddin, tapi saya percaya Hanung telah mengantarkan pesan-pesan novel itu dengan cara yang menggetarkan. Terima kasih Hanung. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.